Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita. Halo teman-teman semuanya. Sudah siapkah Anda belajar hari ini? Pastinya sudah siap lah untuk materi-materi yang akan kita sajikan. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dahulu agar kami lebih rajin untuk mengupload materi-materi berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Mari kita lanjutkan pada materi kali ini, yaitu materi kelas 6 SD. Tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Pembelajaran 1. Nah, di sini ada contoh cerita. Mari kita baca terlebih dahulu. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung mulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Nah, tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung oleh Bu Nuni. Nah, dari penggalan cerita di sini kita sudah tahu ya bagaimana cara pembuahan jagung. Mari kita simak gambar berikut. Nah, di bawah ini adalah proses perkembangan jagung. Ya, mulai dari dia kecil sampai hingga dia tumbuh besar. Nah, di sini contoh bunga dan helai rambut jagung. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada ujungnya di sini ya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari yang dikatakan tadi, tepung sari ya. Tepung sari tersebut ya terbang karena tertiup angin. Sebagian tepung sari ya akan jatuh ke kepala putik. Nah, akan jatuh ke kepala putik yang terletak di bawah
bunga pada pohon jagung. Proses tersebut terjadi pembuahan atau yang disebut tentang pembuahan. Itu ya, ada helai rambut yang terdapat tepung sari, dia akan tertiup angin dan sebagian akan masuk atau jatuh ke putik ya. Dia akan terjadi pembuahan ya. Dan semakin lama dia akan tumbuh dan menjadi biji jagung. Contoh gambar berikutnya di sini ya. Mulai biji jagung kita tanam, keluar akar dan tunas, terus perkembangan ya, pertumbuhannya semakin lama semakin besar. Nah, ini yang keluar tadi helai rambut ya, atau tepung sari tadi. Dia akan jatuh ke dalam putik ya, sebagian jatuh ke dalam putik dan terjadi pembuahan menghasilkan biji jagung. Lanjutnya, ayo kita amati gambar berikut. Yang pertama yaitu tentang mahkota. Nah, ini mahkotanya yang ini yang berwarna ungu atau pink, ini ungu ya. Kalau ini benang sari. Nah, benang sari yang ini benangnya ya. Terus yang ini kelopak bunga yang ini ya. Ini tadi mahkota, ini kelopak. Yang ini dasar bunga. Nah, yang di sini adalah bakal biji buah, atau kita katakan buah. Yang di sini adalah kepala sari. Yang ini adalah tangkai sari. Yang ini kepala putik. Yang di sini adalah tangkai putik. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada yang pertama, perkembangbiakan generatif secara kawin. Nah, terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nomor 2, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekat atau jatuhnya seperti tadi ya. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi nomor 3, setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Nah, tadi ini ya, jatuh ke dalam sini akan menjadi bakal biji. Nah, kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Yang keempat, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari tanda kurung buka sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Yang nomor 5, hasil dari pembuahan adalah zigot. Yang keenam, zigot berkembang biak menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nomor 7, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nomor 8, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain yaitu padi, mangga, durian, dan jambu. Nah, dari pembahasan ini pasti kalian sudah paham ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada peta. Nah, peta di sini ada negara, nama-nama negara. Apa ini yang dimaksud? Ya, ini adalah ASEAN. Nah, ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga kamu. Kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan
karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah, nah di sini ASEAN adalah, ya, nah ini digarisbawahi, sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, di sini adalah kawasan-kawasan di Asia Tenggara. Nah, di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967 atau 1967, ASEAN berdiri atas dasar deklarasi Bangkok. Saat itu tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Nah, lanjutnya 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Jadi ada 5 ya, yaitu pertama Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Nah ini Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak Malaysia, Tanan Koman dari Thailand, Raja Ratman Singapura, dan Narcisco Ramos Filipina. Itu adalah tokoh-tokoh pendiri. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggota. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutannya, yang bergabungnya negara anggota ASEAN tersebut adalah, yang tadi itu ada 5 dulu, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Ya, yang tadi ya. Nah, nomor 1, 5 negara pendiri tadi sudah, yaitu yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Nomor 2, yaitu Brunei Darussalam. Ini ya, bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Nomor 3, Vietnam. Nah, yang ini bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Nah, yang nomor 4 adalah Laos dan Myanmar. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Yang kelima adalah Kamboja, bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, apakah sudah tahu logonya? Mari kita simak logonya. Ini adalah logo ASEAN. Ini ya, logo ASEAN. Nah, keterangannya kita klik lagi, kita bentuknya.
yaitu nomor 1, padi. Padi juga melambangkan kesejahteraan, kemakmuran, kesuburan, dan kekayaan yang merupakan harapan tiap bangsa di Asia. Di Asia Tenggara, jumlah 10 batang padi yang terikat, ini ya, seperti terikat, melambangkan jumlah anggota ASEAN yang terikat, persatuan dan solidaritas ya. Nomor 2, lingkaran. Ini lingkaran melambangkan kesatuan dan keutuhan ASEAN. Dari segi warna, yaitu warna 1 biru. Yang ini ya, melambangkan perdamaian dan stabilitas. Nomor 2, merah. Nih, melambangkan keberanian dan dinamisme. Yang ketiga, putih. Ini melambangkan kemurnian atau kesucian. Nomor 4, kuning ya, melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Ini logo ASEAN. Nah, sudah, mari kita kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Di sini saya tidak akan membaca semuanya ya, hanya ke pokok inti-intinya saja. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400 Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Nah, di sini kalian bisa membacanya sendiri. Nah, saya lanjutkan ke bawah langsung. Dalam percakapan menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Nah, kita lanjut ke yang kedua, yaitu B, Malaysia. Seperti tadi, ya ini bacaan bisa dibaca sendiri. Nah, saya hanya ke pokok intinya. Patung dewa yang sebelah kiri adalah patung dewa Murungga. Di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Chaves ya, di Batu Chaves. Gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer. Lanjut ya. Di bawah sini adalah langsung ya. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak ya. Bisa dibaca. Lanjut. Yaitu yang ketiga atau C, Filipina. Nah, di Filipina ini budaya ini ada semacam tari ya. Kita baca dulu. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Nah, kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Nah, lanjut. Nah, jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Nah, ini digambar di atas ya. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Lanjut. Yang keempat yaitu atau D, Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Ya, di sebelah kiri ini adalah tari Apsara, mohon maaf. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Nah, tarian ini relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Nah, yang ini adalah tujuan adalah untuk menjaga dari roh-roh jahat membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan.
Ya, yang saya baca hanya pokok intinya saja ya. Yang untuk ini yang kurang jelas harap dibaca sendiri. Ya, lanjut. Untuk yang kelima adalah Myanmar atau E. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Nah, ini ya, mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah Burma. Pakaian tradisional Myanmar ini ya, pakaiannya yang disebut longyi, mirip sarung Indonesia. Nah, ini membelit bagian tubuh mereka mulai perut hingga betis. Nah, ya ini ya. Nah, lanjut untuk F, yaitu Vietnam. Ini ada sebuah permainan. Kita baca. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Nah, ya permainannya semacam ini. Lanjut. Nah, ini lanjut. Bukan hanya untuk ini. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek, bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai dengan 1945 dan merupakan dinasti terakhir. Untuk yang ke G, Laos ya. Di sini ada sebuah permainan. Apa namanya permainan ini? Mari kita bahas. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katao, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu, ya. Ini seperti ini. Ini adalah permainan katao. Lanjut, next. Yaitu H, Singapura. Ya. Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Ini ya lambangnya ya. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Nah, ini adalah lambangnya Singapura. Lanjut di Vietnam. Selanjutnya yaitu Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Partet Thai yang artinya tanah kebebasan. Nah, tanah kebebasan ya. Lanjut, langsung pokok intinya saja. Nih, ada minuman ini. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai iced tea dan disajikan dingin. Nah, ini ya. Lanjut. Kondisi geografis di Asia Tenggara. Nah, letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu yang pertama Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Yang kedua Laut Cina Selatan di utara dan yang ketiga Samudra Pasifik di timur. Ada 3 letak geografis Asia Tenggara, yaitu di antara 3 perairan tadi. Yang satu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Yang kedua Laut Cina Selatan di utara. Yang ketiga Samudra Pasifik di timur. Lanjut.
Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu 1. Dataran berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua, daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, untuk materi hari ini, pada pertemuan kali ini, saya sudah berikan. Semoga mendapatkan materi ini dengan jelas dan bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe kembali yang belum subscribe. Terima kasih. Selamat jumpa di channel kita. Tunggu materi-materi atau pembelajaran yang lain yang akan kami upload berikutnya. Terima kasih.